Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mobil Anda agar performanya tetap terjaga. Artinya performa mesinnya tetap terjaga, jadi kenceng gitu ya. Tapi jangan kenceng-kenceng lah ya, karena meskipun kenceng tetap hati-hati maksud saya ya. Kalau Anda belum punya mental kehati-hatian, lebih baik jangan kenceng-kenceng begitu ya. Tapi ini adalah satu hal yang penting untuk saya bagikan bagi teman-teman yang merasa mobilnya kurang kenceng gitu ya. Jadi performa mobil itu ada beberapa komponen yang menentukan. Komponen utama maksud saya ya, karena ada komponen-komponen lain yang tidak utama meskipun dia menentukan tapi persentasenya kecil. Jadi yang pertama adalah pembakaran ya. Pembakaran itu mutlak sebagai komponen yang penting karena dia adalah unsur utama tenaga mobil Anda. Nah, di pembakaran itu satu tentunya ada bahan bakar ya kan. Bahan bakar kita pilih yang sesuai untuk peruntukan mobilnya ya. Nah, untuk mobil Wuling Convero itu minimal kita pakai Pertalite. Saya sudah pernah bahas juga tentang bahan bakar ini, bahan bakar yang seperti apa untuk mobil yang seperti apa saya pernah bahas. Kalau teman-teman penasaran ingin tahu, linknya ada di atas ini ya. Nah, setelah masuk ke link ini balik lagi ke video ini ya. Karena video ini kita akan bahas tentang performa mesin. Ya, bahan bakar itu harus sesuai dengan spesifikasi mobil itu. Untuk Wuling Convero yang saya pakai ini minimal pakai Pertalite. Pakai Pertamax boleh juga ya, tapi kalau pakai Pertamax Plus itu mubazir. Ya, saya pernah coba pakai Pertalite dan pakai Pertamax itu so-so lah. Ya, so-so itu istilahnya 11-12 lah. Artinya tenaga mobil juga tidak melonjak signifikan dan kehematan juga biasa saja ya. Artinya sama dengan kita pakai Pertalite. Namun kalau kita pakai Pertamax Plus itu udah nggak worth it. Kenapa? Karena dari segi kehematan juga sama saja, tapi harganya lebih mahal. Lalu untuk tenaga juga nggak begitu banyak banget naiknya ya. Dari Pertamax loh ya, dari pemakaian pertama ke Pertamax Plus nggak begitu banyak juga naiknya. Dan saya sarankan untuk Wuling Convero paling pas itu ya pakai Pertalite, paling pas. Karena memang spek mesinnya itu diciptakan atau dibuat untuk konsumsi Pertalite. Kita nggak bicara premium ya, karena premium itu yang paling rendah kualitasnya ya, kita nggak bicara itu. Karena memang Wuling Convero secara spesifikasi nggak mungkin pakai premium. Itu yang pertama, bahan bakar harus pas dengan karakter mesin mobil Anda. Yang kedua, dalam pembakaran itu dibutuhkan apa? Oksigen ya. Kalau nggak ada oksigennya, cuman bahan bakar aja nggak mungkin bisa terbakar. Oke, berarti saluran pernapasan mesin itu harus bagus. Ya, saluran pernapasan mesin itu harus bagus. Jadi filter Anda itu harus mampu memfilter beragam jenis kotoran, sekaligus hambatannya itu yang paling kecil. Jadi kita pakai saringan udara yang bagus ya. Biasanya saringan udara yang bagus itu umurnya, yang bagus untuk kecepatan ya, itu umurnya nggak lama. Artinya pemakaiannya lebih pendek ya, harus kita ganti lagi. Tapi kalau saringan udara yang bagus menyaring kotoran itu biasanya umurnya bisa lebih panjang, tapi suplai udaranya lebih sedikit ya, karena hambatannya lebih besar. Jadi kita gunakan filter udara yang
sedikit hambatannya, tapi masih bisa menyaring kotoran. Nah, sebenarnya saringan udara di Wuling Convero ini saya pernah bahas, itu ada dua lapisan ya. Lapisan yang luar itu saya buka aja supaya apa? Supaya udaranya lebih lancar. Itu berpengaruh signifikan banget terhadap performa mesin Wuling Convero ya. Cari linknya ya, ada kok yang saya membelah, kok bukan membelah, menyobek sisi luar filter udara. Nggak apa-apa ya, saya sudah sampai ke bengkel resmi juga, bengkel resmi no problem, karena memang standarnya itu untuk saringan udara itu hanya kisi-kisi yang berupa kertas, yang tambahannya itu bisa kita lepas, no problem. Itu saringan ya. Lalu berikutnya itu pengapian. Nah, pengapian ini penting. Busi Anda harus selalu bagus ya. Busi itu umurnya 40.000 km. Setelah 40.000 ganti, meskipun masih bisa menyala, tapi saya sarankan tetap harus ganti busi. Oke. Jadi yang berikutnya adalah masalah busi ya. Nah, busi itu sebagai pemantik api pada mesin bensin ya. Kita bicara tidak mesin diesel ya. Kita bicara skopnya, kita persempit mesin bensin. Pada mesin bensin itu tugasnya memercikan api, dan itu ada umurnya. Nah, api yang dipercikan lewat busi itu didapatkan dari mana? Tentunya dari koil ya. Biasanya mobil-mobil yang produksi terbaru, koilnya itu ada 4. Jadi kalau 4 silinder, 4 busi, koilnya pun ada 4. Nah, hubungannya dengan apa? Dengan kelistrikan. Nah, lalu yang berikutnya berarti untuk memaksimalkan busi Anda memercikan api, itu kelistrikan Anda harus dalam kondisi yang optimal. Nah, kelistrikan yang optimal tentunya berhubungan dengan aki kita harus optimal ya. Karena kalau aki kita nggak bagus, juga nantinya kelistrikannya juga nggak bagus. Itu tentang aki. Terus yang kedua, menjaga kabel-kabel dari hubungan arus pendek ya. Biasanya kalau mobil itu disimpan di garasi agak lama ya, seperti pandemi gini ya, orang nggak pada keluar, mobil disimpan terlalu lama dalam garasi, itu biasanya suka dipakai bermain tikus. Nah, tikus itu hobinya menggerogoti sesuatu ya, termasuk kabel. Kabel itu bisa habis dimakan tikus. Nah, kalau kabel itu sampai terluka akibat gigitan tikus, itu bisa terjadi arus pendek ya. Kalau terjadi arus pendek, mempengaruhi sistem kelistrikan mobil Anda. Itu pun harus kita perhatikan tentang perkabelan ya. Nah, untuk menjaga kelistrikan Anda tetap optimal, biasanya yang teman-teman sudah lakukan ya, yang teman-teman di komunitas klub empunya Wuling Indonesia atau disingkat owners itu, mereka pasang yang namanya stabilisator untuk voltase yang ditempelkan di aki ya. Itu produk dari salah seorang member kita ya, namanya Om Yeri, yang dia sering saya sebut dengan istilah bengkel tidak resmi. Ini semuanya dilakukan dengan handmade ya, dengan handmade artinya tidak pakai mesin, benar-benar dirangkai sama dia untuk menghasilkan sesuatu yang optimal gitu ya. Itu nama produknya Black Shelter. Anda bisa lihat linknya, saya pernah upload ya, bagaimana BS itu bekerja. Silakan Anda kunjungi linknya di sini ya. Kalau udah, kembali lagi ke sini, kita selesaikan videonya. Nah, balik ke voltase stabilisator ya, dia akan menyetabilkan arus ya, seberapapun kelistrikan yang kita pakai. Misalkan kita pakai buat head unit, buat audio, untuk sound system gitu ya, untuk lampu, untuk AC, kita bebani mobil ini dengan berbagai macam listrik yang posisinya on, dia arusnya tetap stabil. Agar apa? Agar arus yang masuk ke busi pun itu stabil, tidak ada penurunan. Kalau arus yang masuk ke dalam busi stabil, berarti pengapiannya pun juga bagus, dengan catatan businya bagus ya.
Nah, itu bisa mengoptimalkan performa mesin mobil Anda. Terus yang berikutnya masih juga di seputar mesin ya. Nah, mesin standar itu sebenarnya masih bisa kita kilik lagi, masih bisa kita setel lagi, ECU-nya, istilahnya remapping ya. Kita bisa remap ECU-nya untuk mengoptimalkan antara campuran bahan bakar dan udara. Karena itu masih bisa kita setel. Masih ada masih ada celahnya. Ya, jadi kenapa Wuling ini dibuat standarnya itu masih bisa disetel lebih optimal lagi ya, karena standarnya itu jelas untuk kepentingan tertentu ya, kepentingan dealer tentunya ya, tapi yang pasti untuk performa itu masih bisa kita tingkatkan lagi. Nah, kalau menurut saya setelan dari pabrikan, setelan dari pabriknya mobil ini ya, dia disetel campuran bahan bakar dan udaranya itu disesuaikan dengan kondisi medan di Indonesia, dan itu adalah setelan yang paling hemat ya. Tapi kalau kita mau performanya lebih tinggi, itu bisa disetel lagi menjadi performanya tinggi, namun sekaligus akan mengurangi kehematan. Kalau itu menurut pendapat saya ya, karena yang namanya energi, kita bicara energi ya, energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, bisanya berubah bentuk. Jadi ketika kita mobilnya semakin optimal, ya tentunya harus banyak energi yang harus kita keluarkan. Itu prinsip fisika dan itu tidak mungkin terbatahkan. Oke. Demikian dulu video saya ya. Ada juga hal lain sebelum saya tutup ya. Oli Anda harus bagus ya. Oli yang melumasi mesin itu harus bagus. Itu catatan ya. Oli yang melumasi mesin, yang melumasi persneleng, dan yang melumasi gardan Anda harus murni bagus kalau mau kerja mesin Anda optimal ya. Oke. Begitu saja video pendek Kang Wawan kali ini. Klik tanda jempol ke atas apabila Anda menyukai video saya. Sebarkan ke seluruh media sosial Anda agar teman-teman Anda pun merasakan manfaatnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.